Hai anak-anak, namo Sangyang Adi Budaya, namo budaya. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa lewat video pembelajaran ini. Nah, teacher membuat video pembelajaran ini khusus buat kalian yang masih memilih belajar dari rumah, masih memilih belajar online. Nah, sebagian dari teman-teman kalian sudah melakukan aktivitas belajar di sekolah, walaupun belajarnya di sekolah sangat singkat. Nah, untuk itulah teacher masih berusaha membuat video pembelajaran ini. Jika suatu saat teacher tidak sempat membuat video pembelajaran ini, teacher yakin kalian masih bisa mempelajari pelajaran agama Buddha melalui buku cetak Pasiko. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di pelajaran 5 tentang disiplin di rumah. Tentunya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan kalian tentunya masih ingat apa itu disiplin. Disiplin artinya melakukan sesuatu dengan seharusnya. Misalnya tepat waktu, bangun tepat waktu, pergi ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Begitu juga setelah pulang sekolah kita harus ingat kita kapan jamnya bermain, kapan jamnya belajar, kapan waktu makan, kapan waktu mandi, dan lain-lain sebagainya. Kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana disiplin menjaga lingkungan rumah. Jika kita setelah memakai sesuatu barang, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Pulang sekolah, tukar baju, mandi, baju kotor kita letakkan di tempat cucian baju kotor, sehingga rumah kita terlihat rapi dan juga bersih, sehingga kita nyaman berada di rumah. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran 5 bagian yang ketiga, disiplin terhadap anggota keluarga. Pelajaran 5 bagian yang ketiga, disiplin terhadap anggota keluarga. Ayah dan ibu sudah bekerja lelah mengurus ini dan itu ya. Ibu dan ayah itu, mama dan papa itu mengurus keperluan-keperluan kita ya. Mereka juga lelah mengurus ini dan itu, mengurus pekerjaannya juga ya. Jika kita disiplin, ayah dan ibu juga akan lebih mudah mengurus kita. Jika kita disiplin, ayah dan ibu juga akan lebih bahagia. Jika kalian bisa, sebaiknya kalian juga membantu mama dan bapak, membantu ayah dan ibu. Nah, apa saja hal-hal yang bisa kalian bantu di rumah terhadap mama dan papa kita? Tentunya banyak hal ya, apalagi kalian sudah kelas 2, tentunya lebih bisa banyak membantu di rumah. Contohnya sehabis pulang sekolah atau berpergian, kalian tukar baju atau mandi, baju kotornya diletakkan di tempat cucian baju kotor, di ember misalnya. Nah, kalian habis makan, piring dan sendok juga bisa kalian cuci sendiri. Kalian juga bisa merapikan rak buku sendiri, merapikan mainan sendiri. Dan juga sudah kelas 2 tentunya kalian tidak perlu lagi ketika bangun pagi harus mamanya yang susah payah membangunkan, terus memandikan kalian, dan juga mungkin menyuapkan makan kalian. Nah, itu tentunya tidak perlu lagi mama lakukan terhadap kalian. Kita bisa melakukannya sendiri. Dengan begitu pekerjaan orang tua akan menjadi lebih mudah, dan tentunya mama dan bapak akan lebih bahagia. Jika kamu tidak disiplin, pekerjaan ayah dan ibu akan bertambah. Mereka akan cepat lelah dan kadang jadi mudah marah. Kakak dan adik juga mempunyai kegiatan sendiri-sendiri ya. Kakak dan adik itu punya tugas masing-masing, punya kegiatan masing-masing, kegiatannya berbeda-beda. Mungkin Cece atau Cece kita, Koko kita kegiatannya berbeda. Kita juga kegiatannya ada lagi, adik juga punya tugas dan kegiatan masing-masing ya. Jika kita disiplin, kita tidak akan mengganggu kakak dan adik. Kakak dan adik akan menjadi lebih tenang. Jika semua anak tenang, ayah dan ibu juga akan menjadi lebih tenang dan lebih bahagia. Mintalah izin jika kamu ingin meminjam barang dari kakak dan atau adik. Kembalikan barang yang kamu pinjam dari kakak dan adikmu. Hargai kakak dan adik jika mereka tidak mau meminjamkan barangnya. Jadi walaupun kita sudah minta pinjam, tapi Cece atau Koko atau adiknya tidak mau minjamkan, ya udah kita tidak usah paksa. Sehingga kalau tidak terjadi pemaksaan, tentunya tidak akan bertengkar. Nah, kalau semuanya tenang, damai, nah tentunya kita akan lebih bahagia ya.
Ayah dan ibu tentunya juga akan lebih bahagia ketika kita tidak bertengkar, ketika kita bersaudara akur ya, damai, tenang di rumah ya. Mama dan bapaknya tidak bertambah kerjaannya. Nah, kalau kita bertengkar tentu mama sama bapaknya jadi tambah banyak kerjanya. Kerjanya apa lagi? Kerjanya selain ngurus keperluan rumah, mengurus kerjaan. Nah, kerjaannya satu lagi mama dan papa adalah mendamaikan anak-anaknya. Nah, tentunya ini tidak baik. Anaknya sering bertengkar, mamanya susah untuk mendamaikan anak-anaknya. Nah, lebih baik kita bersikap baik kepada saudara kita sehingga di rumah tidak ada pertengkaran dan menjadi lebih tenang dan bahagia. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah membahas semua materi kita di pelajaran 5 ini. Teacher yakin kalian bisa mengambil hikmah dan makna dari cerita di pembelajaran di pelajaran 5 ini. Kita harus berdisiplin agar kita menjadi lebih mudah bahagia, hidup kita menjadi lebih tenang. Selanjutnya ada tugas pada halaman 91. Di sana ada sebuah kotak. Nah, di sana kalian diminta untuk menggambarkan dirimu bersama anggota keluarga sedang makan malam bersama. Teacher yakin murid-murid kelas 2 pintar-pintar menggambar dan pasti bisa mengerjakannya dengan baik. Selanjutnya pada halaman 92 dan 93 ada evaluasi dan teacher juga minta kalian untuk mengerjakannya dengan baik. Teacher yakin semua bisa mengerjakannya dengan baik karena semua murid-murid teacher di sekolah Manjusri ini, apalagi yang kelas 2 adalah anak-anak yang baik dan pintar. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.